Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fadli dengan channel YouTube MFHDHLY 1807. Pada pertemuan kali ini dan hari ini saya akan membahas tentang perkara ilmu falak, mengenai hal-hal yang harus kawan-kawan perhatikan dalam mempelajari atau menghitung waktu sholat yang pernah saya jelaskan pada video-video sebelumnya. Jadi sebelum kita mulai, saya ingatkan kepada teman-teman semuanya, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share video kita agar kawan-kawan yang lain dapat melihatnya juga dan kami makin semangat untuk membuat videonya. Oke. Jadi teman-teman, hal yang pertama harus kita perhatikan pada perhitungan awal waktu sholat ialah ketika kita menggunakan epimiris pada perhitungan mencari awal waktu sholat, dan ketika di antara dari 5 sholat yang kita jelaskan pada video sebelumnya, wajibnya ya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sholat subuh lah yang berbeda bisa digunakan. Jadi untuk sholat 4 yang tadi selain sholat subuh, kita gunakan epimiris tanggal yang kita cari. Berbeda dengan waktu subuh, bisa kita gunakan 1 hari sebelum tanggal akhir. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman, kulminasi atas matahari atau kita mencari KA pada perhitungan awal waktu sholat, tetap kita gunakan tanggal yang kita cari. Tidak ada berbeda antara subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tetap tanggal yang kita cari. Itu harus kawan-kawan kita perhatikan lebih dalam, dan rumusnya sudah saya jelaskan pada video-video sebelumnya. Itu yang kedua. Jadi yang ketiga teman-teman, hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan dalam perhitungan awal waktu sholat, ada lintang utara, ada lintang selatan. Ketika kita daerah kita cari menggunakan lintang utara, untuk penulisan angkanya tetap positif, ada minus. Berbeda dengan lintang selatan. Ketika kita taruh misalnya Kota Padang, lintang selatan tuh 0 derajat 57 detik 57 ya. Jadi untuk kalau untuk Kota Padang kan lintang selatan, jadi kita tulis minus pada pencarian tersebut, apapun dalam mencari sebuah waktu atau mencari waktu, kita tulis minusnya. Untuk yang perlu kawan-kawan pahami ialah untuk lintang utara kita letakkan positif, dan untuk lintang selatan kita tulis negatif. Jadi yang keempat, deklinasi yang kita gunakan pada tiap-tiap waktu sholat itu sangat berbeda-beda. Jadi kawan-kawan, ketika menghitung waktu sholat, ketika mencari waktu sholat, deklinasi ini sangat berbeda-beda. Kalau untuk sholat zuhur, tidak ada kita gunakan deklinasi karena rumusnya A ditambah I. Untuk sholat asar, deklinasinya berbeda-beda. Untuk waktu Indonesia Barat dan waktu Indonesia bagian Timur dan waktu Indonesia bagian Tengah. Itu juga dengan sholat lainnya, maghrib, isya, dan subuh. Itu beda-beda deklinasi yang kita gunakan. Jadi kawan-kawan harus hati-hati dalam perhitungan waktu sholat ini. Jadi untuk daerah waktu Indonesia Barat, gunakan waktu Indonesia bagian Barat. Untuk Indonesia bagian Tengah, kita gunakan deklinasi Indonesia bagian Tengah.
Jadi teman-teman, yang kelima ialah hal-hal yang perlu kawan ketahui atau kawan-kawan perhatikan ketika kawan-kawan mencari di kalkulator. Terdapat banyak angka non belakang koma. Yang perlu kawan-kawan perhatikan ialah kita gunakan dalam perhitungan mutlak ini yang waktu sholat 5 angka di belakang koma, jadi nggak boleh lebih dari itu. Oke. Jadi teman-teman, selanjutnya yang keenam, yang harus kawan-kawan ketahui ialah ketika kawan-kawan menggunakan kalkulator Android. Jika kawan-kawan menggunakan kalkulator Android, kawan-kawan harus menghapus data. Data yang maksudnya ialah data aplikasi pada kalkulator Android yang kawan-kawan gunakan dalam perhitungan sholat. Menjadi pertanyaan kawan-kawan pasti, kapan kita menggunakan atau menghapus data tersebut? Kita menghapus data tersebut ketika kawan-kawan mencari second. Second ini ketika kawan-kawan mencari sholat subuh, asar, maghrib, isya. Itu kawan-kawan kan mencari sudut waktu. Ketika mencari sudut waktu ini ada rumus yang mencari second. Second ini kawan-kawan harus menghapus data aplikasi tersebut agar kawan-kawan mendapat hasil yang lebih akurat. Perlu kawan-kawan ingat, kenapa saya sarankan begitu? Karena untuk mendapatkan hasil yang benar atau yang sesuai, memang harus begitu caranya. Jadi kawan-kawan menggunakan kalkulator yang biasa digunakan pada perhitungan mutlak, ialah kalkulator yang bukan di Android. Kenapa saya lebih fokuskan pada video-video saya menggunakan kalkulator Android? Karena ini yang saya canangkan pada channel YouTube saya. Yang keenam. Jadi itulah teman-teman hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan dalam melakukan perhitungan sholat yang kami rangkum dalam 6 hal yang harus kawan-kawan perhatikan dalam perhitungan sholat. Jadi sekian dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kawan-kawan semuanya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbagi untuk kita.